Tambang sampah. Udah siap jadi penambang sampah. Oke, you bayangin di red light, aku nggak bilang Jambi ya, di red light district di Belanda misalnya, yang mana di situ orang Bebas. ngegens, terus macam-macam ya kan? Dating legal. Nah, di situ ada sekolah dan dia pakai sistem zonasi. Ya, mungkin nggak semua orang punya skill set yang sama gitu. Soalnya kalau kita bicara soal kesempatan sekolah tadi, kayaknya kedua calon sudah punya upaya-upaya ya, sudah ada komitmen lah ke situ. Mudah-mudahan memang siapapun yang jadi bisa memperhatikan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Seru sih debatnya bukan yang menyerang personal. Terus secara bobot dua-duanya berisi. Apakah Anda akan memilih pada 27 November nanti? Harus dong. Harus ya? Harus. Dan sudah menyimpan ya, tadi dari hasil nonton tadi udah menyimpan ya kira-kira bakal milih siapa? Ya mungkin sudah. Mungkin sudah? Mungkin sudah. Yang pasti nggak boleh golput. Tidak boleh golput. Harus mengisi. Itu hak kita. Kita lanjutkan kembali ya, kita akan menyaksikan berikutnya. Kali ini kami akan mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya selama 1 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Abang Dah. Saya bertanya di bidang lingkungan. Sampah di kota Jambi bisa mencapai 450 ton per hari. Untuk saat ini pengelolaan sampah masih dikelola oleh kecamatan. Contoh Kecamatan Telanepura, Jambi Selatan. Dan pihak Dinas Lingkungan Hidup DLH pertanyaannya untuk paslon nomor 1. Mana yang lebih baik? Apakah pengelolaan sampah diserahkan ke pihak kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, atau kita alihkan ke swasta? Baik, masih ada waktu 20 detik lagi, sebentar. Paslon nomor 1, sebentar. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup. Baik, kita hentikan waktunya. Dan sekarang kami akan berikan kesempatan paslon nomor urut 1 untuk dapat menjawab. Waktu Anda selama 2 menit, silakan. Ya, tadi saya kira pertanyaannya linear dengan apa yang ditanyakan oleh panelis mengenai tata kelola sampah. Jadi prinsipnya kita harus merubah mindset masyarakat bahwa sampah yang selama ini masalah harus dirubah mindsetnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Makanya kami punya program Kampung Bahagia. Kampung Bahagia itu di dalamnya ada aspek lingkungan, di mana masyarakat diberdayakan di tingkat RT, diberi pembiayaan untuk tata kelola sampah, termasuk membentuk bank sampah dan TPS 3R. Digunakan kembali, dipilah antara organik untuk pengembangan magot, kemudian juga yang anorganiknya bisa dijual secara ekonomi. Nah, bank sampah ini penting di tingkat masyarakat. Kemudian mengenai pengelolaannya, apakah di tingkat kecamatan atau Dinas Lingkungan Hidup? Prinsipnya, dalam tata kelola pemerintahan, rentang kendali yang semakin pendek semakin baik. Tapi pertanyaannya, kita harus menyiapkan dulu aspek-aspek kesiapan para camat dan instrumennya untuk menata kelola sampah. Karena nanti sampah ini residunya yang akan diangkat ke TPA itu menjadi bahan baku pembuatan briket, pembuatan biji plastik, dan itu dijual punya nilai. Maka biaya transportasi yang 32 miliar itu bisa digunakan dari hasil penjualan briket dan biji plastik tadi. Maka 32 miliar penghematan APBD-nya itu bisa digunakan kembali untuk edukasi kepada masyarakat, melibatkan perguruan tinggi, melibatkan NGO untuk mendidik masyarakat para penggiat sampah ini bahwa kita cinta lingkungan. Kita juga bisa meminta lembaga donor untuk membuat waste to energy, yaitu merubah sampah menjadi energi.
baru terbarukan. Banyak program yang kami gagas melalui Kampung Bahagia ini. Mudah-mudahan Baik, masyarakat terima bisa kasih. berkenan. Waktunya habis. Mohon tenang. Kita akan kembali mendengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, silakan. Baik Pak Maulana, yang tadi ditanyakan oleh wakil kami, kelola dan pengolahan. Jadi harus beda ini, kelola dan pengolahan. Dari tadi Pak Maulana hanya ngomong pengolahan jadi ini. Yang kami tanyakan ini, kan kelola itu sekarang ada 2. Ada 2 camat di Telanebura dan Dam Selatan itu dikelola oleh kantor camat masing-masing. Ya dikelola, diangkat dan urus mereka. Selebihnya itu diangkat oleh DLH. Yang kami tanyakan itu, ke depan kalau Pak Maulana jadi, apakah para camat ini tidak mengelola lagi atau DLH pasti mereka tidak dipakai lagi, harus diserahkan ke RT, begitu? Jadi begini Pak, Sebentar. Masih ada waktu untuk paslon nomor 2. Kita kunci waktunya, kita hentikan. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Dan selanjutnya paslon nomor urut 1, kami berikan waktu Anda 1 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. baik, terima kasih Pak Har. Jadi pengelolaan sampah ini harus holistik. Ada satu strategi yang pertama, yaitu pengurangan sampah dari sumbernya. Sumbernya itu rumah tangga, dunia industri, pasar, itu sumbernya. Itulah pembentukan bank sampah dari sumbernya. Kemudian untuk proses pengangkutannya, saya bersama-sama merumuskan tentang camat 2 itu Pak, karena dianggap lebih siap. Jadi tadi saya katakan bahwa dalam pengelolaan secara administrasi pemerintahan, rentang kendali yang pendek lebih mudah. Kecamatan lebih bisa mengendalikan wilayah yang lebih kecil dibanding dinas lingkungan hidup yang mengelola satu kota. Tapi permasalahannya kecamatannya harus disiapkan dulu, harus diberdayakan. Maka kita harus melihat sampah sebagai tambang di kota ini. 430 ton sehari harus menjadi bahan baku briket. Sehingga ini punya nilai. Ini kata kuncinya sebetulnya mengenai tata kelola sampah itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Paslon nomor urut 1. Baik, hadirin yang kami Apa dari Monsters apa? NGO. Oh, kok tidak tahu NGO? Enggak tahu. Tidak tahu NGO. Tidak tahu. NGO itu non-government organization. Swasta. Bukan, tidak. Dia non-profit biasanya. Yayasan gitu. Yes, yayasan. Terus LSM. Oh. LSM lah, sebenarnya lebih ke LSM bentuknya. Itu NGO namanya. Non-government organization. Contoh misalnya seperti NGO itu Greenpeace. Nah, itu NGO tuh. Oh. Greenpeace, WWF, Walhi, itu NGO tuh. Tuh. Nah, jadi gimana? Ini 2 perspektif nih. Tadi pertanyaan dari Pak Har itu tentang, maksudnya dari Pak Guntur ya. Pak Guntur nih, itu sebenarnya mana yang ini, gimana kalau misalnya dikelola oleh kecamatan, nanti DLH fungsinya apa? Sebenarnya maksudnya itu. Oh, oke. Nah, tapi Maulana itu lebih berkeras gitu, berkeras bahwa lebih efektif itu dikelola kecamatan, bahkan dikelola secara mikro gitu loh, ke masyarakat Oke, gitu. karena masyarakat Nah, tapi lebih- kalau menurut kau Joseph, itu yang lebih efektif yang mana itu pengelolaan sampahnya? Menurut aku lebih efektif camat sih Bang. Yang lebih kecil. Soal DLH kan mereka cuman tugasnya cuma pagi sama sore kan Bang. Oh, setelah yang kau nampak ya, Iya. maksudnya kayak nyapu jalanan, kayak gitu ya. Ngangkut sampah. Angkut sampah, betul. Tapi ya berarti tadi itu sebenarnya tidak ada perdebatan soal pengolahan dan pengelolaan. Sebenarnya kan itu berkesinambungan kayaknya ya. Hanya perspektifnya. Hanya perspektifnya. Jadi ini ada perang perspektif juga yang terjadi. Sebenarnya itu ada intensi untuk menyerang dari pasangan nomor urut 2 yang ke nomor urut 1 untuk mencari celah di mencari celah di kesalahan perbedaan maksud lah gitu sebenarnya. Tapi kalau menurut aku sih ya
udah inilah ya, kalau masalah sampah dari awal kalau nomor 1 udah clear dia. Bagaimana sampah menjadi tambang emas. Wow. Keren sih. Jadi tambang sampah udah siap jadi penambang sampah. Oke. Segitu dulu, kita lanjut ya. Kita lanjut nih, masih ada babak ini nih. Masih ada babak Kepada masing-masing pasangan calon untuk tema pertanyaan yang nanti akan disampaikan ini adalah terkait dengan pendidikan, dan dapat kami pertegas kembali bahwa pertanyaan yang nanti akan diajukan tidak boleh menyerang secara personal, dan apabila ada istilah ataupun singkatan mohon dijelaskan terlebih dahulu. Baik, kalau di segmen sebelumnya kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 1, namun di segmen ini kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya langsung kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya bisa diatur terlebih dahulu. Untuk timekeepernya kita mulai di angka 1 menit ya, bisa diubah terlebih dahulu sebelum. Oke, baik, silakan. Waktu Anda untuk bertanya selama 1 menit kepada paslon nomor urut 1. Pak Maulana, Linda Riza, bahwa dalam dunia pendidikan yang menjadi momok untuk masyarakat Kota Jambi, apalagi orang tua murid, yaitu pisahat penerimaan mahasiswa baru atau PDB. Ya, kami di sini bagaimana Bapak untuk mengatasi masih adanya KKN dalam penerimaan murid baru yang bisa Bapak atasi, walaupun titipan dari si A, si B, si C, yang Bapak bisa menerima para pelajar-pelajar yang memang membutuhkan, apalagi ini sudah melakukan daerah zonisasi. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ini dimanfaatkan atau sudah cukup? Baik, sudah cukup, kita freeze dulu waktunya. Bisa diubah ke angka 2 menit. Bisa diubah ke angka 2 menit karena pasangan calon nomor urut 1 punya waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Har. Kami ingin mengikuti seluruh siswa itu berdasarkan kohort. Artinya diikuti secara langsung ketika sekian tahun itu anak yang dari kelas 6 SD menjadi kelas 7. Sehingga kita bisa berhitung berapa jumlah kursi di setiap kelas rombongan belajar dari SMP itu. Sehingga nanti kenapa dibuat urut 6, 7? Itu hanya pindah kelas yang sudah disusun by system. Syaratnya adalah kita ingin menyamakan dulu kualitas dari semua SMP yang ada, gurunya, tempatnya, dan ini adalah sebuah sistem yang harus kita rencanakan ke depan dengan melihat bahwa orang tua tidak boleh menganggap bahwa satu sekolah dengan sekolah lain lebih unggul sehingga terjadi perebutan kursi. Disitulah ada ruang potensi pungli. Oleh karena itu pendidikan adalah hak. Kalau hak dari setiap siswa berarti pemerintah wajib menyiapkan kursinya. Tidak boleh lagi ada anak yang tidak dapat kursi karena ini adalah pendidikan dasar. Maka kami akan membuat sistem itu. Tetapi perlu dukungan orang tua bahwa pendidikan di kota ini harus sama. Satu SMP dengan SMP lain fasilitasnya sama, gurunya sama, kepala sekolahnya sama, maka kualitas pendidikannya harus sama. Kita punya standar quality control dari pendidikan itu, sehingga upaya-upaya kolusi dari orang tua untuk memaksakan anaknya masuk itu tidak berlaku. Dan ini sebetulnya mimpi besar pendidikan kita. Ketimpangan, disparitas kualitas dari satu sekolah dengan sekolah lain, padahal kita di kota yang sama, kecamatannya sama, paling jauh jaraknya ke Tanjung Johor, gurunya sama, dibayar sama. Maka konteks inilah dalam waktu yang bertahap tentunya tidak bisa membalikan satu telapak tangan, karena ini adalah mindset yang harus dirubah di tengah masyarakat kita. Terima kasih, mohon maaf. Baik. Baik, silakan ditanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Bapak. Pak Maulana, yang saya tanyakan itu bagaimana nanti Bapak mengatasi yang ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menitipkan anak-anaknya harus masuk di situ. Bukan masalah penyebaran ini, penyebaran guru, bukan. Bagaimana kira-kira
Bapak kalau ada umpamanya dari si B ini nitip harus masuk, si C harus masuk, si D harus masuk. Kira-kira pola apa yang Bapak lakukan? Ada tidak keberanian Bapak untuk menolak para oknum-oknum yang menitipkan orang-orang yang di luar situ yang harus masuk di situ? Terima kasih. Masih ada sisa waktu ingin dimanfaatkan sebelum dijawab? Masih ada Bapak ingin dimanfaatkan atau sudah cukup? Sudah cukup, kita bisa kembalikan timekeeper ke menit 1 menit saja. Silakan Bapak ditanggapi 1 menit. Ya baik, terima kasih. Jadi saya kira kolusi itu terjadi ketika tidak jelasnya SOP diterapkan. Maka proses PPDB yang transparan, akuntabel, syaratnya dalam jangka pendek, sekolah kita harus kualitasnya disamakan, Pak. Tidak bisa tidak. Kalau terjadi disparitas, tetap akan terjadi proses itu. Karena menganggap sekolah satu dengan yang lain lebih unggul. Padahal kita sama-sama di kota. Maka tugas kita pemerintah membuat regulasi supaya sekolah-sekolah kita itu kualitasnya sama. Sehingga sekolah dimanapun lulusannya sama, ilmunya sama. Oleh karena itu sistem Pak yang bisa kita bangun. Kalau tolak menolak pribadi akan terus terjadi kolusi. Maka dalam jangka menengah maupun jangka panjang kita akan membangun sistem ini supaya anak-anak itu merasa pokoknya sekolah di mana saja asal di kota Jambi standar kualitas pendidikannya sama. Ini yang kita mimpikan. Tentu program ini perlu waktu dan jangka yang cukup panjang. Waktu Pak. sudah habis. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 dan selanjutnya kini kita akan secara bergantian untuk mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2 dan waktu bertanya selama 1 menit. Kami Oke. Itu loh tadi. Tapi dia tidak menyebut sayang, ya. Menyebut apa tuh Bang? Dia kalau apa ya? Tadi yang Pak Har tadi itu kenyataan pendidikan. Titip-titipan. Nah, kenyataan pendidikan. Tapi itu Pak Har yang ngomong ya. Saya kan nggak tahu gitu kan. Tapi itu kenyataan yang miris ketika kita dengar itu. Kenapa? Seolah-olah ada mafia pendidikan. Mafia pendidikan. You see? You see? Oke. Ada dua kata di situ. Ada mafia, ada pendidikan. Mafia pendidikan. Nah, ini adalah dua kata yang dia punya nilai yang berbeda, tetapi disandingkan. You know mafia? You know mafia? Kriminal. Tujuannya jahat. Entah itu memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok, melakukan hal-hal yang buruk. Sementara pendidikannya kan ini adalah hal yang baik yang bertujuan meningkatkan taraf hidup manusia. Kalau kata Ki Hajar Dewantara kan pendidikan itu untuk memanusiakan manusia. Yeah. Nah, coba ini adalah dua kata lucu, bukan dua kata lucu sih. Ibaratnya tuh kalau kita main logika, negatif tambah positif jadinya apa? Negatif. Negatif kan? Nah, bayangkan itu terjadi. Dia tidak membuka itu siapa. Si A menitip, si B menitip. Sebenarnya ada, sebenarnya ya, oknum institusi. Ya, tapi nggak bisa dibuka karena kita semua nggak punya bukti. Buktinya belum cukup juga mungkin. Ya, kita semua nggak punya bukti, nggak bisa membuktikan itu, gitu kan. Dan apa yang ditanyakan itu sebenarnya mewakili banyak sekali ini. Tapi di sisi yang lain, jawabannya juga benar. Kalau semua sekolah itu sama, tarafnya sama, persaingannya tinggi semua, mungkin ada pemeringkatan, misalnya ada SMA kan ada sekitar SMP, dia kan kalau kota SMP SD ya. Tadi SMP kan ada 74 26 yang milik pemerintah tau. Nah, 26 itu peringkatnya ya. Itu mungkin diperingkatin 1 sampai 26 itu ada peringkatnya tuh. Tapi nilainya yang 9,01, 9,00 9,005, 9,007, pokoknya di bawah taraf tingkatnya itu secara ini tuh kualitasnya tinggi gitu. Quality control bisa dijaga. Yes, kalau kualitinya tuh tinggi semua, mau sekolah di mananya sama. Tapi ini aku harus kasih tahu. Ini dalam pemikiran aku nih ya, Sob. Itu hal yang hampir mustahil terjadi. Tahu nggak kenapa?
tuh bang? Tahu kenapa? Di semua negara, di semua kota, di semua negara di dunia, pasti ada wilayah-wilayah yang dimana tempat itu memiliki karakter lingkungan masing-masing. Oke. You see? Oke. Ngerti kan yang aku maksud? Ngerti. You bayangin di red light, aku nggak bilang Jambi ya, di red light district di Belanda misalnya, yang mana di situ orang Bebas. nge-dance, terus macam-macam ya kan? Eating legal. Nah, di situ ada sekolah dan dia pakai sistem zonasi. Bisa bayangin kan? Bisa. Bayangin kan? Ya, gurunya udah wah. Gurunya udah yang paling keren, sertifikasi paling keren, paling bagus. Semua fasilitas sekolahnya ada, bahkan sekolahnya gratis. Tapi yang masuk adalah orang-orang yang hidup di komunitas red light. Distrik ya. You see? Apa yang akan terjadi pada sekolah itu? Apa yang akan terjadi pada gurunya? You see? Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin? Nah itu nggak mungkin. Itu yang tidak mungkin. Ini terjadi sebenarnya karena ada bukan disparitas kualitas pendidikan aja, tapi terjadi juga karena memang itu akan terjadi gitu loh. Maksudnya karena masyarakat itu tidak setara. Ya, secara karakteristik gitu. Iya kan? Contoh lah, Lau kan dari sekolah swasta yang mayoritas dari Nah, keturunan Tionghoa, ya. Ada semacam keinginan untuk bersekolah di tempat yang isinya lebih homogen ya sih, bener ya? Dibandingkan yang heterogen. ya. Lu mungkin nggak, kau mungkin tidak. Mungkin aku enggak. Mungkin kau tidak. Kau walaupun sekolah di situ ya karena mungkin bapak kau yang berpikir seperti itu atau Oke. mama kau, betul nggak? Kau pun bergaul sama kami nih, ya kan? Ya kita kan, namanya kita tos dulu. Nah, kan kita bro, sama aja kan. Nah cuman kan tidak semua orang, mohon maaf keturunan Tionghoa sepertimu. Mohon maaf ya. Sorry. Mohon maaf nih, bukan bermaksud Bukan bermaksud menyinggung, enggak. Tapi maksud itu ada kecenderungan gitu. Kecenderungan sih memang. Contoh misalnya kayak di member JKT gitu. Ada kecenderungan member JKT itu untuk ingin bersekolah di sekolah internasional swasta ya kan? Sempat dibahas sama Grisel. Ih kaget banget katanya waktu itu ada itu di live-nya Grisel. Dia bilang kayak gini loh. Aku kaget banget loh waktu itu aku pindah dari, dia bilang kalau si Grisel dia ngobrol sama siapa gitu. Kalau sama Lia misalnya. Dia ngobrol sama Lia ya, live sama Lia ya. Nah dia bilang, si Lia bilang, ini nggak sih aku tuh sempet tuh kemarin yang pindah dari sekolah swasta ke bukan pindah, lihat anak-anak negeri. Kaget katanya, pergaulannya ngeri banget gitu ya. Jadi nggak sopan, bla bla bla. Itu Jakarta ya. Nah terus iya kali ya. Terus si Grisel tuh bilang, aku yang kebalik malah, aku dari negeri masuk ke sekolah Katolik kata dia, kata sekolah ini swasta. Terus kayak aku kaget banget, di situ sopan banget orangnya gini. Culture shock ya. Culture shock, mereka culture shock gitu. You see bahwa orang dari kalangan tertentu, ya kan, which is kalau di Jakarta kan pasti kalau yang sekolah negeri berarti kan orangnya kalangannya mungkin lebih ke bawah, middle ke bawah. Oke, oh yang negeri ya. Yang negeri. Middle down, oke. Ya kan karena middle up-nya itu ke sekolah internasional gitu-gitu. Nah, tapi di Jambi kan terjadi juga sebenarnya seperti itu tapi bukan berdasarkan bukan berdasarkan antara swasta dan negeri kalau menurut aku, tapi di lingkungan mana dia berada. Iya. Iya kan? Kerasa. Pernah bergaul sama anak, kok mana sih Saperius kan? Saperius. Satu kan? Iya, satu. Nah, kok pernah ngobrol sama anak Saperius 2? Dulu kawan SD sih. Terasa sih bang bedanya. Beda kan? Beda. Aku juga kerasa. Aku kan waktu itu bedah mau bedah kampus UI kan. Kan kita promo ke sekolah-sekolah tuh. Nah, terus kayak
kita masuk ke Saverius 1 sama Saverius 2 itu orangnya beda. Entah kenapa. Terasa sih bang bedanya. Lebih Iya sih. Kalau dilihat sih iya sih bang. Saverius 2 lebih kayak guyup gitu kan. Ampun, itu dulu sorry ya. Ini Dulu, nggak- penilaian pribadi dulu. Berapa tahun yang lalu tuh bang? Dan bukan guru-gurunya, bukan institusinya, bukan. muridnya aja, karakter murid yang saya temui. Oknum. Oknum murid yang saya temui. Ya kan? Tapi aku kerasa sebenarnya kayak itu karena beda wilayah, tapi yayasannya satu. Biasanya, itu kurang tahu tuh bang. Kalau nggak salah beda bang. Oh beda. Mungkin beda, tapi kurang tahu sih. Ya tapi artinya itu kan bukan masalah swasta atau Bukan. negeri kalau di Jambi. Tapi lebih ke lingkungan mana dia berada. Bener nggak? Tergantung lingkungannya sih bang. Nah, jadi kalau dikatakan mau semua SMP itu disamain kualitasnya, gurunya guru nomor 1 semua, kualitas apa semua pakai proyektor, semua setiap ada sound system setiap kelas, ya kan, kepala sekolah nomor orang hebat semua 26 itu. Siapapun masuk ke situ oke. Tapi lingkungan, nah jatuhnya sekolah yang berada di tempat red light district gitu ya, semacam red light district akan lebih sulit prosesnya. Iya, karena Karakternya loh, bener nggak? Ya kan, artinya harus ada treatment yang berbeda-beda nih. Ujung-ujungnya tidak ada kesamaan juga, tidak ada kesetaraan, yang ada keadilan harusnya. Ya. Misal ya, ini ada di red light district nih, ini begini nih karakter anak-anaknya gini. Berarti karakter disiplinnya menjadi pendidikan disiplinnya harus beda. Treatmentnya harus beda. Bener nggak? Bener sih. Nah di situ. Jadi kalau cuma kayak pukul rata semua punya ini, semua punya guru hebat, semua punya proyektor, semua punya digitalisasi, semua punya internet. Tapi kalau misalnya treatmentnya tidak dibedakan, sulit kan? Itu sampai kayak nyamain anak yang pintar adalah anak yang hebat matematika. Ya. Saya bukan anak pintar. Karena saya tidak hebat matematika. Astaga. Kira-kira kayak gitu. Ya. Mau dilanjut? Kepada pasangan calon nomor urut 2 dan waktu bertanya selama 1 menit. Kami persilakan paslon nomor urut 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, pasangan nomor 2. Apa program yang Anda akan buat di bidang pendidikan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus agar nantinya memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan? Terima kasih. Masih ada sisa waktu, mau dimanfaatkan? Cukup, baik kita hentikan terlebih dahulu waktunya. Boleh kita setel menjadi 2 menit dan kami akan persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktunya 2 menit, silakan. Terima kasih. Bahwa ada undang-undang yang mengatakan bahwa setiap sekolah umum itu harus bisa menerima 5% anak disabilitas harus diterima, ya itu harus jelas. Tadi saya kira ini harus kita taati dan kita aturkan. Jadi siapapun mereka, adapun kekurangannya, sekolah wajib menerima ini. Mungkin nanti kita akan menambah guru-guru tambahan khusus kalau ada anak yang berkekurangan khusus yang masuk di sekolah itu. Yang penting hak mereka harus sama, ya. Mereka mempunyai hak yang sama untuk dididik. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, mungkin mau ditambahkan? Calon wakil wali kota mau menambahkan? Cukup, baik kita hentikan waktunya dan kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Ya, makasih Pak Rahman atas jawabannya. Tapi yang saya tanyakan juga program apa untuk mendapatkan kualitas pendidikan dalam rangka mendapatkan pekerjaan ke depannya.
Jadi yang kalau kami akan mendukung program kementerian dengan menerapkan 1% jumlah tenaga disabilitas di instansi swasta, begitu juga dengan 2% di instansi pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menambah guru-guru seperti yang disampaikan Om Rahman tadi, dan juga bekerja sama dengan kampus-kampus untuk membuka kelas khusus anak-anak ABK dan teman-teman disabilitas lainnya sesuai dengan kuota. Dan yang terakhir yang akan kami lakukan adalah mempersiapkan sarana prasarana termasuk penerapan digitalisasi yang akan membantu teman-teman ABK dan juga teman-teman disabilitas. Terima kasih. Masih ada sedikit waktu, mau dimanfaatkan? Cukup. Baik, kita hentikan waktunya dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat kembali menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Saya setuju. Yang penting ada niat kita bagaimana anak-anak ABK ini bisa sekolah. Tentu prasarana-prasarananya harus kita tingkatkan. Kita siapkan jalannya, kita siapkan kursi roda. Jika perlu, kalau ada duit, kita siapkan lift untuk mereka bisa sekolah naik lantai 2. Saya setuju, yang penting mereka jangan dianak-tirikan. Karena mereka mempunyai hak sama untuk mendapatkan pendidikan. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup, kita hentikan. Baik, sekarang saatnya silakan boleh memberikan apresiasi dan juga tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. Ya, semakin menuju akhir acara di segmen kelima ini, semangat masing-masing paslon semakin terbakar. Betul. Begitu juga dengan masing-masing pendukungnya yang luar biasa, baik dari paslon nomor urut 1 ataupun juga paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Sepanjang dari segmen 1 sampai dengan segmen 5 ini, kita sudah menyimak pendalaman materi yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Baik. Debatnya udah. Yang terakhir tuh masalah anak berkebutuhan khusus ya. ABK. Ini ya. Aku sendiri juga bingung karena kebutuhan mereka kebutuhan khusus, artinya beragam juga. Dan memang ya ada beberapa upaya-upaya untuk memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan seperti kayak ada kafe yang teman tuli. Oh ya, ada di Jambi pun ada. Kafe yang teman tuli, terus juga tapi ya gitu. Sebelum kita bicara tentang kafe teman tuli, kita bicara berapa sih gaji pegawai kafe. Barista, waiter tuh bukan meremehkan pekerjaannya ya guys ya. Kita bukan meremehkan pekerjaannya, tapi kita justru sedih dengan fakta gitu. Sebelum kita bicara tentang pekerjaan untuk anak berkebutuhan khusus, kesempatan kerja secara umum saja masalah. Secara umum. Ya kan, apalagi anda Gen Z, saya alhamdulillah sudah digaji negara ya. Tapi tidak untuk ini, nih konten pribadi aja, konten. Ya kan? Kalian wah gila sih. Mungkin kalau Gen Z sih lebih beragam sih bang, sudah pekerjaannya. Ya. Mungkin lebih beragam sih bang kalau pekerjaan Gen Z gitu bang. Kan ada yang disabilitas di mana gitu bang, di berita dia tuh jadi arsitek bangunan luar negeri kan. Mungkin kesempatan kerjanya lebih beragam sih bang, tapi pekerjaan buat offline-nya sih bang. Ya, mungkin tidak semua orang punya skill set yang sama gitu. Soalnya kalau kita bicara soal kesempatan sekolah tadi, kayaknya kedua calon sudah punya upaya-upaya ya, sudah ada komitmen lah ke situ. Mudah-mudahan memang siapapun yang jadi bisa memperhatikan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu aja. Gimana? Iya sih ya. Kalau aku sih bang lebih ke menyoroti aksesibilitas untuk anak ABK sih. Ya, kayak yang tadi disinggung paslon nomor 2 kan bakal dibangun lift segala macam. Fasilitasnya ya. Karena ya mau gimana pun harus mempermudah juga akses untuk mereka nya gitu. Soalnya di sekolah aku yang SMP itu
Mereka bisa sebenarnya Bang, kalau misalnya ada anak berkebutuhan khusus gitu, cuman agak jauh. Bisa, cuman dia kalau misalnya dia di kelas ini, dia tuh jalannya harus dari sini. Pokoknya jauh lah. Jalannya harus 4 kali lipat gitu lah Bang. Oh iya. Kalau misalnya pakai kursi roda gitu. Ya. Silakan siapapun kalian yang nanti akan memimpin kami, silakan dipikirkan. Ya. Dan semoga teman-teman ABK bisa dapat kesempatan yang lebih baik. Dan tidak dianaktirikan ya. Sebenarnya dia kan ABK ya, bukan anak tiri. Apaan sih? Oke, kita ke penutup ya. Penutup mana sih? Mana? Oke, kita ke. Oke, ini terakhir. Calon untuk dapat mempertegas kembali visi misinya untuk dapat melanjutkan kepemimpinan di Kota Jambi selama 5 tahun ke depan ini. Dan langsung saja kesempatan pertama kami akan memberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar kami dan juga seluruh tim pemenangan, relawan dan tim koalisi partai Maulana Diza serta panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan berguna untuk masyarakat Kota Jambi. Program kami dilandasi dengan adanya Human Capital Investment. Artinya adalah program kami memfokuskan kepada sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, begitu juga dengan mempersiapkan generasi muda dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah menentukan siapa pemimpin terbaik Kota Jambi. Tugas kami sebagai hamba memantaskan diri dengan berjuang maksimal dan memanjatkan doa terbaik. Semoga doa dan perjuangan kami selaras dengan doa dan perjuangan seluruh masyarakat Kota Jambi. Kota Jambi bahagia bukan hanya tentang Maulana dan Diza, tapi perjuangan besar kita untuk membuat bahagia masyarakat di Kota Jambi, tanah pilih Pusako Betua. Kami berdua berjuang untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Kepada seluruh masyarakat Kota Jambi, kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya apabila selama proses kampanye ini ada sesuatu yang membuat kurang nyaman. Kepada Pak Har dan Guntur beserta seluruh keluarga dan tim, kami mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah proses demokrasi yang harus kita jalani demi kepentingan Kota Jambi ke depan. Kita sama-sama punya niat mengabdi. Allah sudah menentukan dan kita berjuang maksimal sesuai dengan tugas-tugas kita. Kita harus mewujudkan Kota Jambi. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Baik, Kembali tenang tenang, dulu. kembali tenang. Kembali tenang. Kembali tenang. Pendukung paslon nomor urut 1, kami mohon kesediaannya untuk tenang dan duduk di tempatnya masing-masing. Dan ini adalah kesempatan bagi paslon nomor urut 2 untuk meyakinkan warga Kota Jambi. Silakan Bapak, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang hadir dan semua warga Kota Jambi dimanapun berada, dalam kesempatan ini izinkan kami meminta maaf kepada semua pihak, khususnya paslon nomor 01 Pak Maulana dan Ponan saya Diza, KPU, Baslu, dan semua pihak yang terkait jika dalam masa kampanye ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami dan tim kami. Kami mohon dimaafkan. Kami atas nama Haji Abdurrahman dan Haji Andi Muhammad Guntur mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada wali kota terdahulu, mulai dari zaman Bapak almarhum Haji Makalam hingga Bapak Dr. Handes Haji Sarip Pasa ME yang telah membangun Jambi selama ini.
Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun, menegakkan kerukunan persatuan kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan warga Kota Jambi. Kami Rahman Guntur berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi. Kami berjuang untuk keharmonisan dan kenyamanan bagi warga Kota Jambi. Kota Jambi untuk semua. Kota Jambi tanpa perbedaan. Kota Jambi yang maju, mandiri dan prima. Ini harus kita lakukan bersama. Kami mohon dukungan semua warga Kota Jambi. Rabu tanggal 27 2024 sama-sama ke TPS untuk memilih pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Waktu habis. Baik, tenang dulu hadirin. Meskipun ini segmen terakhir, nanti hadirin tentu bisa untuk memberikan support. Oke. Gimana yang Jambi? Ini panjang banget, tapi mudah-mudahan bisa. Ini panjang banget, tapi mudah-mudahan bisa kasih perspektif ya buat yang Jambi semua untuk bisa lebih kritis melihat calon-calon pemimpin. Dan dua-duanya punya niat baik kita lihat, dan juga dua-duanya tadi kayaknya juga bukan apa ya, tidak terjadi. Memang perdebatannya seru, tapi saling menyerang, tapi tetap kasih Masukan gitu. Iya, tetap kasih apa ya? Tetap kasih suasana yang kekeluargaan. Tapi kekeluargaannya agak apa ya? Agak real gitu. Agak real ya. Om Rahman, ponakan saya Diza. Kayak gitu ya. Oke, gimana Sep terakhir? Seru sih debatnya bukan yang nyerang personal. Terus secara bobot dua-duanya berisi, saling ngisi juga, walaupun tadi beberapa mungkin ada miskom mungkin ya untuk penyampaian visi misinya. Mungkin ada retorikanya juga. Ada yang retorika, ada yang keren, ada yang aspek perspektifnya yang lebih keren gitu. Dua-duanya punya perspektif yang berbeda ya Bang. Punya perspektif yang beda, kekuatan masing-masing juga. Mungkin karena background dua pasangan tersebut beda juga gitu. Betul. Yang satu kan dari perspektif apa nih? Dokter dan ASN juga ASN dia juga. pernah. Sedangkan yang satu lagi kan dari backgroundnya Pengusaha. Yang itu yang nomor 2 tuh pengusaha, dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kalau yang itu dokter sama pengusaha. Gitu. Itu aja sih Bang kalau dari aku. Oke. Apakah Anda akan memilih pada 27 November nanti? Harus dong. Harus ya? Harus. Dan sudah menyimpan ya, tadi dari hasil nonton tadi udah menyimpan ya kira-kira bakal milih siapa? Ya mungkin sudah. Mungkin sudah? Yang pasti nggak boleh golput. Tidak boleh golput. Harus mengisi. Itu hak kita. Oke, jangan lupa pokoknya follow kita di Instagram mediawan_com dan juga nonton konten ini di Mediawan ID. Dan juga jangan lupa kalau mau info-info menarik ataupun mungkin teman-teman mau sharing cerita, boleh juga sih DM kita di mediawan_com. Siapa tahu ceritanya bisa dimuat juga di website kita mediawan.com. Oke, yang Jambi sampai di sini dulu. Saya Amri Bush. Saya Joseph, host magang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.